Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. David Fratesi pertimbangkan bertahan di Inter, pasca penunjukan Christian Cifu. Penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih baru Inter Milan dikabarkan dapat meyakinkan David Fratesi untuk membatalkan niatnya meninggalkan klub pada jendela transfer musim panas. Menurut Corriere dello Sport, perubahan manajerial telah mengubah pikiran pemain Italia itu. Fratesi, yang sempat santer dikaitkan dengan kepindahan ke AS Roma pada Januari lalu, menolak tawaran tersebut dan nyaris memenangkan Liga Champions bersama Inter. Namun, peluangnya bermain di tim utama di bawah mantan pelatih Simone Inzaghi sangat terbatas. Oleh karena itu, banyak yang memperkirakan pemain berusia 25 tahun itu akan meninggalkan San Siro di akhir musim. Namun, kedatangan Cifu telah membalikkan keadaan. Fratesi selalu merasa nyaman di ruang ganti Nerazzurri meskipun waktu bermainnya terbatas. Tetapi, seperti setiap atlet elit lainnya, pemain internasional Italia itu bercita-cita untuk memainkan peran utama di lapangan, bukan hanya sebagai pendukung. Fulham menjadi tim terbaru yang menginginkan Mehdi Taremi. Dua klub Liga Inggris, Nottingham Forest dan Fulham, dilaporkan telah bergabung dalam perburuan untuk merekrut penyerang Inter, Mehdi Taremi. Menurut laporan Sky Sport Italia, klub-klub Inggris ini bergabung dengan tim Super League Turki Besiktas di antara klub-klub yang tertarik untuk merekrut striker Iran itu. Inter sendiri sangat ingin melepas Taremi setelah musim ini yang mengecewakan, di mana sang penyerang hanya mencetak 3 gol dalam 43 pertandingan di semua kompetisi. Mehdi Taremi bergabung dengan Inter dari Porto pada tahun 2024 dengan status bebas transfer, setelah kontraknya dengan klub Portugal itu berakhir. Di musim pertamanya bersama Nerazzurri, pemain berusia 32 tahun itu hanya mencetak 1 gol dalam 26 pertandingan Serie A, meskipun mencatatkan 3 assist dalam 805 menit bermain. Penyerang itu mencetak 1 gol di Liga Champions dan 4 assist di kompetisi tersebut. Secara keseluruhan, musim yang mengecewakan di Italia bagi Taremi telah membuat klub mempertimbangkan penjualannya, meskipun kontraknya tersisa 2 tahun. Inter tolak lepas Carlos Augusto ke Atletico Madrid. Klub Serie A Inter telah menegaskan bahwa mereka tidak tertarik untuk melepas bek serbaguna di sisi kiri, Carlos Augusto, pada musim panas ini. Sikap ini muncul di tengah minat dari Atletico Madrid asuhan Diego Simeone. Inter telah mengambil keputusan final mengenai Carlos Augusto, bahkan sebelum ada tawaran resmi dari Atletico. Menurut laporan awal dari Gianluigi Longari, Atletico Madrid mulai menunjukkan keinginan untuk mendatangkan Carlos Augusto dari Inter pada musim panas ini. Klub La Liga tersebut sebelumnya juga sempat menjajaki kemungkinan untuk merekrut bek kiri Theo Hernandez dari Milan pada awal Juni. Namun, perhatian mereka kini beralih ke sisi Nerazzurri di San Siro, dan mereka sangat tertarik pada kesepakatan untuk Carlos Augusto. Meski begitu, Inter telah memperjelas bahwa mereka tidak terbuka untuk gagasan menjual pemain Brasil ini musim panas ini. Sikap tersebut semakin kuat setelah penunjukan Christian Cifu, yang menggantikan Simone Inzaghi sebagai pelatih kepala pada awal Juni. Saat ini, Carlos Augusto dianggap tidak dapat dijual bagi Nerazzurri. Marcus Thuram tegaskan loyalitas, tak ada niat tinggalkan Inter Milan. Inter bisa bernapas lega, penyerang tengah andalan mereka, Marcus Thuram, dilaporkan tidak memiliki niat untuk meninggalkan klub. Menurut Gazzetta dello Sport, superstar asal Prancis itu tidak akan menggunakan klausul pelepasannya sebagai alat untuk memaksakan kepergiannya. Dianggap sebagai salah satu striker terbaik di Eropa, Marcus Thuram telah menarik banyak minat dari liga-liga top. Namun, runner-up Serie A itu menganggap mantan bintang Borussia Mönchengladbach tersebut sebagai anggota tim utama yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, mereka bersedia melakukan upaya besar untuk mempertahankannya di San Siro. Meskipun mendatangkan Thuram dengan status bebas transfer, Inter telah menyertakan klausul pelepasan sebesar 85 juta euro yang menggiurkan dalam kontraknya.
mengingat performa luar biasa dalam 2 tahun terakhir, angka itu terdengar seperti harga yang wajar. Sayangnya, angka tersebut tidak akan cukup tinggi untuk menghalangi peminat potensial dari luar negeri. Namun, Inter bisa mengambil kepercayaan dari loyalitas Thuram terhadap seragam Nerazzurri. Pemain tersebut tidak pernah menyatakan keinginan untuk meninggalkan San Siro. Misi berat Christian Cifu, membangkitkan Inter dari musim yang buruk. Pelatih baru Inter, Christian Cifu, menghadapi tugas berat untuk memulihkan tim dari musim yang suram. Menurut Gazzetta dello Sport, 2 pertandingan pertama Inter di Piala Dunia antar klub menggarisbawahi besarnya tantangan tersebut. Meskipun bersaing untuk treble bersejarah, Nerazzurri mengakhiri musim ini tanpa trofi. Simone Inzaghi kalah lagi di final Liga Champions. Sementara Napoli mengalahkan Inter dalam perburuan Scudetto. Lebih jauh lagi, kegagalan di Munich mematahkan semangat Inter, menimbulkan kekhawatiran tentang kepercayaan diri skuad dan ketahanan mental. 2 pertandingan pertama Inter di bawah Christian Cifu gagal menumbuhkan kepercayaan diri yang besar. Mereka hanya berhasil meraih hasil imbang melawan CF Monterrey dan mengalahkan Urawa Reds dengan susah payah. Sementara itu, Lautaro Martinez memimpin dengan memberi contoh, mencetak gol di kedua pertandingan, termasuk tendangan salto yang luar biasa melawan Urawa. Namun, pemain lain gagal tampil maksimal, dengan beberapa pemain kunci tidak memenuhi harapan. Nicolo Barella dan Henrik Mkhitaryan jauh dari standar tinggi mereka. Separuh Serie A, menginginkan Francesco Pio Esposito. Separuh Serie A, memperebutkan Francesco Pio Esposito. Inter harus memutuskan nasib permata berharganya ini di bursa transfer musim panas. Menurut Gazzetta dello Sport, juara Italia 20 kali itu telah mematok harga lebih dari 30 juta euro untuk aset yang banyak diminati tersebut. Setelah musim terobosan yang mengesankan di Spezia, Francesco Pio Esposito terlihat siap untuk peran penting di Serie A meskipun usianya masih muda. Pemain berusia 19 tahun itu memiliki banyak pengagum di kasta tertinggi Italia. Selain Napoli, Parma, Bologna, dan Fiorentina telah mengincar striker muda tersebut. Idealnya, Inter ingin meminjamkan Esposito untuk mendapatkan pengalaman bermain di kasta tertinggi musim depan. Namun, upaya klub untuk merombak opsi serangan mereka mungkin memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu, Inter ingin menjual Mehdi Taremi dan Sebastiano Esposito. Sementara itu, Inter lebih memilih untuk mempertahankan Valentin Carboni dan Francesco Pio. VfB Stuttgart saingi Inter dalam perburuan penyerang Parma, Ange Ioan Boni. Klub Bundesliga VfB Stuttgart dikabarkan telah memasuki persaingan untuk mendapatkan penyerang Parma yang sangat diincar, Ange Ioan Boni. Ini terjadi meskipun Inter sebelumnya diyakini hampir mencapai kesepakatan untuk pemain berusia 21 tahun itu. Menurut laporan jurnalis Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, Stuttgart telah mengajukan pertanyaan kepada Parma untuk pemain internasional U21 Prancis tersebut. Meskipun demikian, Inter memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Tawaran Inter saat ini untuk Boni adalah 22 juta euro ditambah bonus 3 juta euro. Angka ini diperkirakan mendekati penilaian Parma sebesar 25 juta euro di muka untuk pemain tersebut. Boni sendiri dikabarkan siap untuk langkah berikutnya setelah musim yang kuat. Penyerang Prancis itu menjalani musim Serie A yang solid bersama Parma. Ia mencetak 6 gol dan menyumbangkan 4 assist dalam 37 pertandingan liga untuk klub tersebut. Hasil Piala Dunia antar klub, singkirkan River Plate, Inter ke-16 besar. Inter Milan lolos dramatis ke babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 usai mengalahkan River Plate 2-0 di laga grup E di Stadion Lumen, Seattle, Kamis pagi waktu Indonesia Barat. River Plate yang cukup membutuhkan hasil imbang justru kalah dari Inter Milan. Kemenangan ini membuat Inter lolos ke 16 besar, sedangkan River Plate gagal melaju ke babak berikutnya.
Pertandingan berlangsung seru sejak awal permainan dengan kedua tim menunjukkan permainan yang atraktif, dan saling berbalas serangan. Kemenangan ini membuat Inter Milan naik ke posisi puncak grup E dengan mengemas 7 poin, dari 3 pertandingan yang dilakoni. Sedangkan River Plate harus turun ke posisi ketiga, karena peringkat kedua menjadi milik Monterrey yang menang atas Urawa Red Diamonds. Inter dan Monterrey berhak meraih tiket ke babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025.